pilihan nggak? Di coach kita. Di coach. Lu punya pilihan nggak? Punya. Nah, punya apa? Ketika dia bilang apa dan apa, opsinya apa opsi aja? apa, masuk. Apa konsekuensinya? Apa resikonya? Mungkin coaching seperti itu di bimbingan prani Perkawinan. marriage ya. Kita belum ngomong parenting loh, ini mundur lagi nih. Iya, jangan bicara parenting dulu, berat itu. Marriage mungkin relationship. Jadi non-violence relationship. Non-violent. Ada istilah baru, iya. Supaya nggak toxic, Bu. Nggak toxic. Jadi seringkali sebuah communication, mungkin lebih cocoknya non-violence communication. Itu kan sebetulnya relationship lah. Bagaimana ketika mereka masih membangun pendekatan tuh, PDKT itu kok kayaknya indah. Bahasa yang digunakan, tutur katanya bagus. Tapi ketika udah mulai jadi, saya sempat shock ya. Di kantor saya ada staff yang baru mau menikah. Tapi communication-nya sangat violent sekali. Anjing. Salah satu pasangan yang dua-duanya ngomongnya tuh, waduh, jir-jir gitu. Saya mungkin sekarang lucu dalam hati saya. Sekarang lucu. Nanti coba. Kalau hormon cintanya sudah habis, sudah tidak lucu lagi. Nah, jadi akhirnya kalau saya ingat-ingat lagi zaman dulu waktu masih kecil ya, kenapa orang tua itu selalu menasehati, tolong kata-katanya jangan dipakai. Ya, betul. Karena kalau bahasa pergaulan, kalau di Surabaya kan cuk, makin akrab, cuknya makin gitu. Penggunaan cuknya itu lebih. I see. Ya kan? Itu menandakan keakraban. Tapi dalam konteks membangun relationship keluarga itu tidak. Sangat tidak. Misalnya waktu masih pacaran, lu kok gendut banget sih, dasar babi lu. Kalau udah nikah coba, babi lu, bisa talak tuh besok. Kepala babi yang keluar ya. Nah, jadi mungkin kalau kita membahas tentang marriage-nya itu tengah lah saya bilang ya, apalagi parenting. Mungkin lebih tepatnya itu perlu ada sesi-sesi yang non-violence communication tadi. Ya, bisa jadi dimasukkan ya. Ya, dimasukkan bahwa ada hal-hal tertentu yang hati-hati loh. Itu nggak lucu loh. Itu tidak lucu. Betul. Gitu. Bentar nih. Ya. Lupa di silent. Maaf. Amitofo moming ya nanti ya Bu ya. Konsultan sekarang ya, counselor. Enggak lah, saya lebih sekarang sehari-hari sih menerima kesempatan aja lah. Kalau ada yang memberi kesempatan untuk berbagi ya saya lakukan semampu saya gitu. Nah, kembali ke persoalan ini yang kita diskusikan sebelum tadi kita mulai on record gitu ya. Ada siklus kelahiran, kemudian jadi anak, remaja, dan sepertinya ada tuntutan dari masyarakat bahwa ketika sudah sampai di tahap usia tertentu maka seseorang dituntut ya. Menurut Anda setuju ya katanya dituntut? Kata yang kita gunakan bukan dituntut. Apa? Keharusan. Sama aja. Nah, kalau nuntut kan ditekan. Kalau keharusan ini juga. sama. Cuman bedanya beda tekanan gitu. Yang penting masyarakat menganggap kalau kamu sudah capai umur, masih sendiri dan sebagainya, maka ini orang ada yang ngaco ya. Padahal sebenarnya nggak juga. Itu persepsi umum. Persepsi umum ya. Ya. Dan tapi tentu untuk masuk ke jenjang yang dituntut itu, maka menurut Anda berdua sebuah persiapan perlu nggak? Mungkin sebelum ke sana dulu ya. Kan banyak mengatakan, apakah hidup itu punya pilihan? Bu Christine, hidup ada pilihan nggak? Ada. Ada ya? Ada ya. Banyak orang bilang ada. Ini apa? Lebih senior. Sampelnya. Ada pilihan. Kalau begitu, pada saat saya sudah masuk usia tertentu, boleh saya nggak mau menikah? Kan katanya ada pilihan.
Tapi ingat, aku lelaki tak mungkin. Aku bukan pilihan. Ya kan? Jadi akhirnya terjadi kontradiksi bahwa ada pandangan yang mengatakan bahwa hidup adalah pilihan, tapi pada saat dijalani, Lu nggak boleh milih. lu nggak boleh milih. Ya tadi harus. Harus. Nah, tapi kembali lagi, saya setuju, hidup itu ada pilihan. Ya. Seringkali bukan tidak ada pilihan, tapi dia memutuskan untuk tidak memilih. Tidak memilih. Tidak memilih kan pilihan. Oh, oke, sama aja. Ya Itu kan? sebetulnya saya pikir karena mindset dari dulu, dari dulu kan kita dibentuknya seperti itu, jadi itu sudah seperti yang tadi itu tuntutan atau keharusan. Nah, tapi saya rasa sih dengan perubahan semakin kesini, mindset tersebut saya rasa sebaiknya kita pelan-pelan untuk berubah, karena itu jadi kita kembali ke asalnya, ada pilihan. Iya, Seperti iya. itu. Kalau di Buddha lebih enak. Lebih sih. enak. Iya. Lebih enak. Karena ada dua jenis kelompok Iya. orang Buddha nih, ada dua kelompok Buddhis, Iya. perumah tangga dan Monastik. monastik pertapa, di mana para pertapa atau monastik ini kan hidupnya tidak masuk ke dunia keluarga, kita bilang ya, keluarga darah. Iya. Karena bagaimanapun juga sangga adalah keluarga sebenarnya. Saya pernah baca bahwa Buddha mengingatkan para muridnya, kamu ini kan istilahnya udah nggak ada keluarga darah. Iya, sebetulnya Sekarang ada keluarga spiritual. Betul, Kalian iya. juga harus saling menjaga seperti layaknya kakak dan adik. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin kadang-kadang orang Buddhis ini menganggap para Bante ini kan nggak punya keluarga. Iya, mungkin dalam pembahasan konteks kita bertiga bukan keluarga darah, Iya, tapi bukan. keluarga spiritual, di mana Iya, mereka betul. saling jaga. Kalau ada yang sakit, mereka saling merawat. Iya, betul. Dan saya senang itu. Kadang-kadang kalau kita ngobrol dengan para anggota sangga ya, bagaimana mereka menjaga dan Ya, merawat, support. Iya. support Guru rekan- kan murid ke guru gurunya. ke murid, Iya. terus sesama murid. Iya. Tentu di dalam sebuah keluarga spiritual juga sama lah seperti Iya. keluarga pada umumnya. Cuman enaknya kalau menurut saya mereka ada satu panduan yang baik lah. Tapi kalau buat perumah tangga sepertinya di agama Buddha Nah, perlu dibuat juga kan. ya. Jadi kalau di sangga kan ada aturan Vinaya. Vinaya. Iya. Wah, dari cuma berapa berkembang Ya, betul, begitu banyak. Nah, ini sebenarnya contoh bahwa ya kita tidak mengatakan ini Vinaya, tapi panduan, Iya. Pedoman. pedoman. Iya, pedoman. Kalau pedoman itu kan tidak mengatakan harus. Kalau kamu melakukan ini, Dampaknya, dampaknya apa? Lebih ke akibat. arah konsekuensinya, Konsekuensinya apa? apa? Oke, memberikan Jadi, konsekuensi. Jadi mungkin masyarakat kita kadang-kadang tuh mereka tidak bisa membedakan dua kata ini, konsekuensi dan resiko. Oke, Iya. Bisa nggak diperjelas? Ini menarik. Nah, tadi balik lagi ke tentang pilihan hidup. Iya. Oke. Kenapa banyak orang memutuskan, dia tanpa sadar memutuskan untuk memilih untuk tidak memilih, padahal itu pilihan. Kalau Bisa contoh yang konkret nggak kok? Ini jadi agak gini. abstrak nih. nggak sebenarnya nggak juga. Kita ambil konkret ya, pemilu. Oke. Apa lu? Gua nggak milih, gua golput. Golput. Itu pilihan lu. Oh, itu oke. Itu pilihan. Nah, ya kan? Jadi misalnya ini case pernikahan yang Ya, kemudian berakhir dengan Perpisahan. perpisahan Misalnya. atau belum perpisahan sudah konflik. Lalu ditanya, nggak ditanya dulu, dia curhat dulu ke teman sahabat baiknya. Gue tidak bahagia dengan pernikahan saya. Oke. Depannya tanya dong, kenapa? Gue waktu itu dijodohkan. Gue sebenarnya nggak mau. Ya tapi gimana lagi? Tapi gimana lagi? Gue kan mesti patuh orang jadi tua. anak yang berbakti. Nanti soalnya mama saya udah sakit. Iya, Dia udah minta saya kasih cucu lah gitu loh. Dia pengen lihat saya pakai baju Ya, Cheongsam, terus kasih cucu lah kira-kira begitu. Tapi saya tidak bahagia dengan perkawinan saya. Dunia itu tidak adil. Saya nggak punya pilihan. Pertanyaannya, benar nggak dia nggak punya pilihan? Dia punya pilihan mengikuti orang tuanya dengan konsekuensi A Dan resiko. Ini balik lagi. Nah, tadi kita tanya kan, apa bedanya konsekuensi dan resiko? Resiko belum tentu terjadi. I see. Dapat diantisipasi. Kalau konsekuensi pasti. Terjadi. Contoh, saya lapar. Kalau saya makan, konsekuensinya apa? Kenyang. Kenyang. Risikonya
sakit perut, nggak enak. Oh sih. Nah, jadi banyak sekali di masyarakat itu dia tidak fokus pada konsekuensi, fokusnya resiko. Itu yang kan belum yang tanda Yang tanya belum dong. tentu sebetulnya. Benar. Itu yang belum tentu. Lalu ditakut-takuti dengan Iya. pikiran. Nah, Itu yang Buddha akhirnya- sudah bilang, hati-hati dengan pemikiranmu. Buddha mengajarkan itu. Nah, Buddha mengajar. Musuh terbesar itu adalah pemikiranmu. Iya. Nah, ketika dia tidak bisa paham itu konsekuensi dan resiko, dia tidak fokus pada konsekuensinya. Dia Yang fokus difokusin sama ke resikonya. Dan risiko adalah sesuatu yang dapat terjadi Jadi- atau tidak. Iya, dan dapat diantisipasi. Dapat diantisipasi. Kalau konsekuensi, kadang-kadang saya kalau di diskusi ya, di Kristen tanya kan, pada tahu nggak sih apa sih konsekuensinya menikah? Ayo, apa tuh? Ah, yang dibahas tuh resiko. Ya, realnya kok. Ah, Iya, iya. Menarik. Karena nah ini kita coba seperti ini sekarang itu. kita yang ngomongin deh. Apa konsekuensinya melajang? Konsekuensi melajang. Melajang. Kan Saya nggak ada bilang resiko. kan ada dua dong. Mm-mm. Ada dua konsekuensi yang baik secara manfaat dan tidak bermanfaat. Misalnya apa? Misalnya apa? Kalau orang melajang itu dia punya kebebasan untuk melakukan hal-hal yang Ya, diinginkan. nggak ada yang melarang. Nggak ada yang melarang. Ah. Itu firm. Ya, Jadi Anda mau kemana, dengan siapa, nggak ada yang nggak melarang. ada yang larang. Mau pulang kapan, Nggak pulang, nggak masalah. Termasuk urusan finansial. ya, independen. No matter how No matter. how Nggak you perlu want ngomongin. how you want to spend your money, Iya. nggak ada yang Betul. ngoceh. Ya, Itu everything konsekuensi. is up to you. Exactly. Konsekuensi pernikahan kebalikannya. Iya. Iya, iya. Ingat loh, jangan nikah, pacaran aja sebetulnya level itu saja sudah Level tidak. itu Sudah aja. mulai ada Ada Level- konsekuensinya. Level itu ada yang jadi penjara tahanan rumah. itu toxic Ah, relationship. itu toxic. Nah, Toxic. itu benar. Nah, kita Itu sekarang- konsekuensi itu juga. konsekuensi. Nah, jadi sekarang No, it's not consequence. Risiko. resiko itu resiko. Resiko. Jadi saya kan selalu bilang, apa sih konsekuensi dari sebuah pernikahan? Bercerai. Sebentar dulu, Risiko. itu resiko. Belum tentu. Iya, Belum tentu. Itu kalau kamu fokus ke bercerai, fokusnya bercerai bagaimana supaya Ya, tidak jadilah. bercerai. Jadi akhirnya terjadi. Jadi terjadi. Benar, benar. Tapi ketika konsekuensi lu menikah, lu komitmen dengan seseorang untuk membangun rumah tangga. Betul. Kamu nggak bisa seperti dulu lagi. Iya, ada Otomatis. sedikit berbeda. Ada seneng nggak seneng, jangan mau senengnya ada, nggak senengnya juga kita mesti. Itu Betul. konsekuensi. Konsekuensi. Masalah bercerai itu resiko. Risiko. Kita bisa pikirin. Nah, anak-anak sekarang itu nggak dipikirin konsekuensinya. Termasuk juga tentang pisah harta. Artis lagi heboh nih, pembalut pun dihitung katanya. Kan begitu. Nah, itu ketika menikah, kenapa penting sekali kita perlu belajar tentang keuangan, belajar tentang hukum, supaya untuk mencegah hal-hal itu terjadi. Belajar tentang berkomunikasi dengan lawan jenis yang punya cara pandang yang berbeda, yang skupnya beda. Nah. Dan makanya Anda perlu ikut kelas-kelas yang Disediakan. disediakan. Iya, Jadi kadang-kadang kita bilang, kursus pranikah dianggap seperti apa ya, memperumit. Iya, atau kewajiban. Prakawin Bu sebenarnya Iya. yang benar, Nah, prakawin bener. bukan pranikah. Oh iya, betul. Sebetulnya Yang benar itu prakawin. pra-perkawinan. Pra-perkawinan. Kebetulan. Iya, Iya. benar. Itu sebetulnya secara Sudah, undang-undang iya, kita sudah ada harus- yang bahas kok beda nikah dan kawin. Ya tolonglah nanti diganti. Iya, sebetulnya sih secara formal kita menyebutnya bimbingan pra-perkawinan. Pra-perkawinan. Iya, cuma sehari-hari sering pikir ingin cepat jadi bimbingan Prakawin. pranikah gitu. Itu Betul. untuk ini aja. Sebetulnya Jadi- tidak. Yang jadi- formal itu. Formal itu formal itu Pranikah, kawin. pernikah. Pra-perkawinan. Pra-nya Perkawin. jangan dipisah Bu, tulisannya disambung. Kalau kan Ya, karena kata pra adalah kata yang tidak dapat berdiri sendiri. Oh begitu. Ya, Oke, oke. jadi jangan disambung. Jangan disambung. Jangan dipisah. Jangan dipisah. Oke. Jadi hari ini kita belum apa-apa udah membahas tentang kata, arti dan makna kan kacau sekali. Karena sering. Iya, itu sebaiknya memang diperbaiki supaya kita ke depannya kan. Betul. Kita ini kan sudah katanya 60 tahun. Iya. Kadang-kadang ada yang salah kaprah sebetulnya. Akhirnya tidak tahu apakah itu sebenarnya itu salah, tapi karena sudah keseringan, jadi akhirnya dianggap betul. Kelurumologi kalau kata Jaya Suprana. Iya, dan saya pikir itu yang tadi Pak Adi bilang kan. Jadi orang zaman sekarang itu pikir tidak yang tadi itu pilihan menikah atau tidak, kawin atau tidak itu itu pilihan. Itu kita sudah terlalu Iya.
salah kaprah. Bagi kita tuh sebenarnya tidak ada pilihan karena kita tahunya begitu, mindsetnya itu seperti itu. Nah sekarang ini maksudnya supaya kita pelan-pelan memperbaiki dan itu memang tidak mudah ya, mengubah mindset, mengubah apa yang sudah tertanam di pikiran kita sejak lama gitu. Itu sih sebetulnya kalau menurut saya. Jadi kalau tadi Ci Christine bilang seperti itu, pikiran saya jadi liar nih. Memang pikiran itu bahaya sekali kalau nggak dilatih. Apa yang terjadi bila setelah dia mengikuti pernikahan, dia mengalami enlightenment? Perkawinan. Perkawinan. Iya. Perkawinan. Kebiasaan. Itu kan. Otomatis. Itu. Nah, ketika dia sudah ikut kursus ini, dia mengalami enlightenment. Ternyata gua punya pilihan ini. Pilihan lanjut atau udahan. Iya, lanjut atau betul. Dan kemudian ini bukannya bahaya nih ceritanya. Nah, ini dia. Ini kan ceritanya gini, misalnya ada calon pasangan, Beb, kayaknya kita ikut kursus perkawinan yuk. Enggak, kita batal kawin. Seperti si Anu. Seperti si Anu. Nah, ini jadi kadang-kadang si Anu ini real case nih kayaknya. Cuman demi etika kita bukan namanya Anu. Ya. Jadi ada yang setelah itu. Ada, betul. Jadi perkawinan lagi. Hubungan mereka tuh sudah berjalan 7 tahun. Dari SMP. Wah. Rasanya itu udah hambar. Dikasih micin 2 ton juga. Udah hambar. Tapi kenapa dilanjutkan kan itu pertanyaannya. Nah, kan sering cerita-cerita sering seperti itu. Atau pacarannya itu toksik, terlalu jauh, dan kemudian dia tahu ini kalau sebetulnya kalau diterusin, tapi kan saya sudah memang wanita selalu yang jadi sisi yang paling. Sepertinya itu sudah kepalang jemplung gitu loh. Jadi udah basah. Apakah punya pilihan di saat itu? Saya selalu berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, dan saya tidak pernah mau menjawab. Karena kalau menjawab kan kata kuadi, kata koko, kata koko. Yang salah lu. Nah, itu kan pilihan lu. Gua kan mengikut. Dia padahal enggak sadar. Dia kan memilih juga mengikuti. Saya selalu membalikkan. Kamu punya pilihan nggak dengan situasi seperti itu? Jadi mulai diajak. Kamu punya pilihan nggak? Di coach kita. Di coach. Lu punya pilihan nggak? Punya. Nah, punya apa? Ketika dia bilang apa dan apa, opsinya apa aja? Masuk. Apa konsekuensinya? Apa resikonya? Mungkin coaching seperti itu di bimbingan Prani. Perkawinan. Tapi saya masih ada stok nih sekarang. Udah mulai sadar. Perlu ada di awal-awal. Jadi sehingga untuk membuat proses itu kan ada resources yang terpakai. Jadi nggak kebuang. Jadi dari awal ada assessment. Model kita mesti diubah mungkin ya kok. Jadi alih-alih kelas, hanya kelas maksud saya, ada tambahan Bu. Jadi maksudnya mungkin kalau yang apa yang saya tangkap itu kan kita kalau yang bimbingan perkawinan itu kelasnya yang kita masuk kelas. Jadi sebelum mereka mendaftar itu selama ini kita memang hanya terima. Jadi berarti maksudnya harus ada semacam interview atau assessment. Mungkin seperti itu untuk lanjut ikut kelas begitu. Mungkin ya tahapan itu yang memang belum kita lakukan. Perlu didesain lah. Didesain. Namanya kan sebuah produk pendidikan. Bagaimanapun juga program bimbingan perkawinan ini, perkawinan ini kan adalah sebuah produk pendidikan orang dewasa. Benar. Dan namanya produk pendidikan ini ada MPD, lulusan terbaik katanya. Betul. Iya, edukasi itu sebetulnya tidak mudah. Butuh teknik, butuh model, butuh rancangan. Tapi ya bisa kita bahas lebih lanjut. Maksud saya begini, juga kadang-kadang orang berpikir buat apa sih gue ikut begituan? Betul. Dan kalau diwajibkan, biasalah namanya Buddhis itu nggak ada yang wajib kok. Buddhis itu pilihan. Di agama Buddha tuh nggak ada yang harus kok. Kenapa sih gue harus ikut bimbingan perkawinan?
Gue nih cari gedung aja udah repot. Ngasih tambah satu hal lagi. Bayar lagi sekian juta katanya sih, nggak tahu. Nggak ya? Ya, sebetulnya sih kalau menurut saya itu kembali lagi ya, karena mindset kita, cara pandang kita tuh dari dulu seperti itu. Dan ini kan memang bimbingan perkawinan di agama Buddha ini kan termasuk baru. Baru, betul. Barang saya, baru ini. Barang baru. Jadi menurut saya untuk memulai sesuatu pionir itu pasti tidak mudah. Momentumnya pertama berat. Betul. Memang. Jadi biasanya saya memberitahukan kepada pasangan tersebut isi atau konten dari bimbingan tersebut itu sebetulnya lebih ke arah informasi atau tips dari orang-orang yang sudah pengalaman. Begitu. Jadi mungkin itu lebih membuka wawasan seperti itu atau menjadi inspirasi. Sebenarnya. Karena kalau memang panduan atau kalau kita mau bicara teori itu kan bisa lihat di YouTube, mungkin juga buku-buku sekarang sudah banyak pengalaman-pengalaman orang. Tapi ini kita memberikan tips secara bagaimana Buddha Dharma begitu. Itu sih. Terus yang kedua menurut saya lebih ke arah juga untuk mengelola proses menuju perkawinan ini menjadi lebih tertib. Kalau menurut saya seperti itu, menjadi lebih tertib. Jadi dari sini kan kalau dulu saya dengar bisa minggu depan mau kawin langsung aja saya mau kawin. Oh ya udah oke. Jadi sepertinya ya kan sebetulnya itu perlu persiapan kan. Perlu sebetulnya itu salah satu cara pikir yang harusnya yang benar, planning gitu. Nah, itu tidak dilakukan. Jadi diharapkan dengan adanya seperti ini ada mikir gitu. Itu sih kalau menurut saya. Benar sih. Jadi ya kalau Ci Christine kan sudah punya cucu nih. Saya mesti belajar. Tapi sudah berapa sih sekarang? 2. Nah, pertanyaannya adalah katanya mau 3 lagi. Sampai bisa punya cucu itu kan ada 2 level yang harus dididik. Benar, udah 2 level ini. Seringkali ada yang bertanya, ngapain sih gue repot-repot ikut-ikut kursus-kursus begituan? Saya bilang, kalau you gak mau punya anak, it's okay. Itu juga pilihan sebetulnya. Tapi kalau you mau punya anak, hati-hati loh. Jangan menciptakan generasi yang bikin kacau dunia. Betul. Banyak bandit atau banyak orang-orang yang mengalami kelainan. Saya tahu itu karena pola asuh. Iya, pola asuh betul. Saya ambil case contoh. Itu nggak ada sekolahnya juga. Nggak ada sekolahnya. Nggak ada sekolah, betul. Saya ada contoh ini. Saya kalau ngomongnya suka merinding. Sekarang tuh banyak sekali predator. Iya. Ya, mereka itu saya tahu orang-orang yang mengalami trauma masa kecil, disorientasi seksual itu bukan maunya mereka. Orang juga siapa sih yang mau lahir seperti itu? Tapi ada yang terjadi gara-gara kekerasan dalam rumah tangga. Melihat bapaknya menyiksa ibunya, menyiksa dirinya. Entah kenapa dalam perjalanan dia menjadi berubah. Ketika dia berubah, ada yang kemudian mencoba untuk men-healing. Tapi ada juga yang menikmati dan dia mengubah orang normal menjadi predator. Nah, saya bilang banyak yang tidak melihat sampai sejauh itu sebuah kursus persiapan perkawinan. Benar-benar perkawinan. Iya, karena itu kan kita ada topik membangun generasi berkualitas. Ya salah satunya seperti itu sih, bukan dalam hal kita benar-benar parenting sudah punya anak begini caranya, bukan. Tetapi menuju ke sana kita harus mempunyai pikiran supaya nanti kalau kita seandainya mempunyai anak dan memang ada anak, memiliki anak, jadi kita sudah ada tahu persiapannya begitu. Jadi di dalam bimbingan perkawinan itu ada salah satu topik itu kita bilangnya membangun generasi berkualitas. Itu ada. Judulnya itu ya? Judulnya itu. Dan kita kaitkan dengan kesehatan keluarga. Dalam hal ini ya bisa kesehatan mental. Kami tidak membahas kesehatan dalam arti seperti membahas biologi, anatomi tubuh, itu tidak. Itu kan dokter ya. Kita lebih ke arah kesehatan masyarakat. Jadi lebih ke arah budi pekerti. Jadi kesehatan secara umum. Jadi itu ada salah satu topiknya kita sebut. Itu penting. Makanya saya bilang saya senang ya dengan kenapa saya dari CD kok tahu-tahu bantu WBI. Teman-teman pada kaget, wah lu pensiun di CD malah kok bantu WBI, mau ganti ya katanya. Saya bilang, ini Bu mau jadi anggota istimewa. Jadi akhirnya saya bilang, karena saya tahu proses
generasi yang kita hasilkan di masa depan itu. Ya bergantung dengan cara pola pengasuhan sekarang. Oke, hari ini mungkin saya selamat karena karma baik mungkin ya. Orang tua saya lahir di maksudnya yang keluarga yang baik. Betul. Tapi apakah kalau ada yang lahir di keluarga yang tidak baik, dia tidak bisa? Nggak juga. Iya, mengubah menjadi baik begitu. Kita ada proses, kan ada takdir pada nasib. Takdir dia nggak bisa utak-atik, tapi nasib kan dia bisa ubah. Nah, sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman di WB ini adalah proses dalam mengubah nasib. Nah, melalui memang hari ini versinya masih versi 1 lah ya. Iya, nah, itu memang masih awal. Berapa sesi sih? Saya penasaran juga. Kami sebenarnya secara umum itu ada 8 sesi. 8. Tetapi untuk DKI kami squeeze menjadi 4. Jadi sesi pertama itu atau topik pertama itu ada mengenai landasan. Landasan itu lebih ke arah karakter dari masing-masing, pengenalan ya bahwa tipe-tipe manusia itu seperti itu. Kemudian ada merencanakan bagaimana selanjutnya kalau kita sudah ada relationship, kita merencanakan. Nah kemudian kalau sudah menikah itu dinamika, kami sebutnya dinamika. Kemudian setelah itu juga seandainya perkawinannya sudah cukup lama, kan kita perlu daya tahan. Kita harapkan ini tidak menjadi berpisah begitu. Jadi 4 ini kami jadikan satu topik, kami squeeze. Itu kita jadikan menjadi membangun keluarga yang bahagia dan sejahtera. Karena saya pikir di dalam itu ada mencakup semuanya. Kemudian yang kedua tadi, yaitu tadi kesehatan masyarakat dan membangun generasi berkualitas. Oke. Kemudian yang ketiga itu ekonomi keluarga. Ekonomi keluarga itu kita jadikan satu sendiri karena iya benar banyak kasus yang ya berdasarkan pengalaman atau dengar-dengar itu risiko perpisahannya besar. Perpisahan karena ekonomi, betul. Oke. Terus kemudian mengenal hukum perkawinan di Indonesia. Maksudnya lebih Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Benar. Maksudnya lebih ke arah supaya kita tahu, jangan kita buta hukum ya. Buta hukum karena di situ juga ada dibahas tentang warisan secara hukum dan warisan secara Buddha Dharma gitu. Jadi itu sih diambilnya 4, hanya 4. Karena hukum itu kan selain melindungi pasangan ya, sebenarnya anak. Iya, anak itu sebetulnya. juga yang tadi. Anak yang karena buah dari perkawinan ini memang tidak selalu jadi anak, tapi pada umumnya kan keturunan berikutnya. Nah, keturunan ini kan harus dilindungi sebetulnya. Anak ini kan ya dia innocent lah. Dia kan tidak ini. Maksudnya kalau anak kecil kan dia belum punya pilihan yang lebih bertanggung jawab. Dia punya pilihan tapi kan dia belum punya tanggung jawabnya. Teman-teman tuh terutama yang generasi muda ya, mereka tuh tidak mikirnya sampai sejauh itu. Lebih ke arah tidak ngeh ya saya rasa. Banyak yang tidak ngeh. Iya, kalau dari pengalaman di kelas begitu. Iya, jadi kita itu ingin membuka mata kalau itu secara hukum anak itu tanggung jawab orang tua. Salah satunya apa yang mungkin bisa kita diskusikan di sini? Kemarin ada case kan. Kita kalau di kelas tuh kan ketika kita ngomong, oke teman-teman, saya selalu mulai dengan pertanyaan-pertanyaan. Apa tujuan daripada pernikahan? Saya selalu tanya begitu. Tujuan saya menghasilkan keturunan. 7. Nah, ya kan? Saya tanya lagi, apa yang terjadi kalau salah satu di antara kamu mandul? Kan tujuan tidak tercapai. Boleh nggak nikah lagi? Boleh lah. Itu kalau dia paham. Nggak boleh dia bilang. Loh, tapi kan kita tujuannya untuk melanjutkan silsilah Wijaya. Ya kan begitu. Nah, langsung teman-teman di sana itu langsung wah. Jadi tujuan kita menikah ini apa? Jadi bertanya. Nah dari hal-hal seperti itu kan sebetulnya kelihatannya sederhana, tapi itu fundamental sekali. Nah, termasuk juga hukum. Pada tahu nggak kenapa nikah itu apa bedanya pisah harta dan tidak pisah harta? Pisah harta is the best. Ya, itu menurut kamu. Menurut gue, iya memang. Tapi kalau yang wanitanya, yang ekonominya mungkin merasa terzolimi atau sebaliknya wanita yang lebih kaya, prianya yang lebih kurang, dia pisah harta, takut. Ya nikah. Ya, takut. Lu nggak percaya gua. Itu masih ada pikiran seperti itu. Dari dulu itu pikirannya. Ada banyak pasangan yang
selamat karena pisah harta Iya, kan? iya. Jadi, Iya, nah, betul. tetapi kan ketika manusia itu main perasaan, pikirannya kan nggak Iya. logiknya Iya. Switch off. switch off. Saya kan selalu bilang dulu, tapi di zaman ketika saya menikah ya, saya bilang sama istri saya, bukan pada hari H pestanya, tapi hari-hari setelahnya. Iya, biasanya kita suka tidak realize ya. Kita Kan pikir sudah pesta, wah selesai. No, Benar. the journey just The begins. journey just begin. Itu Benar, baru betul. mulai setelah saya bilang hari-hari. Iya, Jadi betul. itulah yang kemudian ketika kami menyelenggarakan itu ada pesta untuk menghormati orang tua ya, kasih Iya, muka orang tua. iya. Tapi bukan yang Wah, di luar. Nah ini juga di luar kemampuan, minjem uang, nanti tutup pakai angpau. Itu dia. risiko itu risiko. Konsekuensinya jelas. Lu punya utang. Punya utang. Berarti ternyata risiko nggak selamanya jelek ya? Bener. Nah, itu Risk. Nah, sebenarnya kata-kata ini kan netral, tapi kemudian oleh manusia itu dipelintir Iya. arti dan maknanya jadi kacau. Penjahat ditangkap dan diamankan. Loh, kalau itu aman dong jadi penjahat. Ya misalnya cok minjuk. Ya, Nah, ya. jadi saya selalu sharing ya dengan teman-teman. Sebenarnya guys, lu ini orang nggak muda lagi. Ada kan sekarang kan banyak yang nikahnya di usia yang Above 30 ya. Expired date dekat. Above 30 gitu biasa Iya, sekarang ya. nah. dekat liang lahat. Itu mah jauh sekali. Paling sering korban itu bukan korban lah, yang merasa terzolimi adalah wanita. Dia merasa dia expirednya dan akhirnya daripada tidak ada, ya udahlah. Daripada nggak ada ya. Ada. Akhirnya apa? Dia yang sibuk cari. Iya. Cowoknya mah slow aja. Saya bilang ini sudah bisa ditebak. Iya, iya, iya. Nah, lu kepikir nggak? Iya. Habis gua nggak punya pilihan. Nah, itu kalimatnya begitu. Anyway, memang itu sudah jadi ciri sih. Kemarin ada sempat belajar satu hal bahwa Anda bisa lihat pasangan Anda itu seperti apa, lihat kerjasamanya. Karena kan namanya sebuah perkawinan itu kan kerjasama, betul nggak sih? Ya. Teamwork. Jadi anak pun teamwork. Teamwork artinya ketika satu pihak lebih slow, lebih santai, bahkan di sisi ekstrimnya tidak peduli. Sebenarnya ibarat main bola, ibarat kita main badminton Single aja. ganda, ya lu kejar bola sendirian. Anda sudah bisa lihat sebenarnya dari proses itu. Benar. Tapi ini kan juga bisa case by case ya. Kalau yang tadi karena fokus ini kehidupan, ini kan Iya, kehidupan. betul. nggak bisa total Generalisasi. Jadi tapi juga bisa teman-teman, tadi kan case-nya khusus perempuan, bisa melihat bahwa kalau sudah seperti itu hati-hati. Nah, saya jadi ingat satu case nih. Maybe a few years ago, back then, I don't exactly remember when. Dulu sempat ada kasus yang perempuannya dibunuh sama pacarnya. Gitu. Dan itu teman saya. Dan kebetulan memang perempuannya lebih tua. Dan ya seperti yang Koko bilang, ya sudah orang sering bilang umur di ujung tanduk. Jadi dia yang berupaya dari banyak hal lah, termasuk sih keuangan. Jadi ketika egonya si laki-laki ini kena, emosinya gelap mata, udah selesai itu. Jadi tujuan pernikahannya kan jadi melenceng sekali. Iya, betul. Dan itu sedih pas kita tahu kan, loh ini kan si ini, lihat fotonya, lihat ininya, ya ampun. Nah, itu orangnya baik sekali. Itulah kenapa penting sekali kursus perkawinan. Nah, ini untuk mengembalikan dan risikonya adalah, sorry nih sayang, setelah mengikuti kelas ini, aku jadi paham apa yang aku mau. Itu konsekuensinya dia pencerahan. Resikonya mungkin dia tidak lanjut. Tapi itu menyelamatkan banyak hal. Damage yang dihasilkan itu kita bisa antisipasi itu. Iya, betul. Yang paling khawatir kan kalau lahir anak. Tapi sebentar, saya takutnya orang salah paham nih. Itu salah satu risiko. Iya. Salah satu risiko yang lain berikutnya adalah ternyata kamu memang laki-laki idaman. Iya dong. Betul. Ternyata apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan Buddha Dharma ya saya. Lanjut. Lanjut ya. Nah, jadi makin kuat, sadanya pun makin kuat. Pisah harta ya. Oke. Kan bisa juga kan. Nggak ada lagi yang
omong-omongan. Iya, Termasuk juga betul. ketika kalau kita menikah kan sebenarnya nikah dua keluarga. Perkawinan Iya, menyatukan menyatukan dua dua keluarga. keluarga. Dapat penghasilan. Ada yang kasih ibu lu berapa? Sini lu berapa? Apakah harus sama-sama nilainya sama? Belum Ya, tentu. nanti bisa dibicarakan lebih Nah, lanjut. Betul. jadi, kayak gini-gini banyak yang nggak ngomongin kan ini nggak bukti. Iya. Pada ngomongin nggak? Ini Tidak. nggak? Tidak. Benar. Ada satu tuh meme ya, saya lihat di Twitter itu. Marriage, before you get married, talk about this. Atau ada listnya tuh. Bills, parenting, Ya. your free time. Itu banyak yang mesti dibicarakan. Karena ruang pribadinya itu jadi Dua jadi satu kan? satu. Betul, di Lu situ. bersenggolan. Dulu tadi kan kamu bilang jadi Iya. wow, I'm freedom kan gitu. Nikah nggak bisa, nikah lagi kawin kan nggak bisa. Kebiasaan. Benar. Memang di dalam bimbingan perkawinan Perkawinan. itu emang kita sih sisipkan tips-tips seperti itu. Seandainya tadi kan yang di dalam landasan, ya itu kita sebutkan mengenai yang tadi komunikasi sebetulnya. Kami lebih menginikan komunikasi. Tadi kan memang bilang kolaborasi, dan saya pikir iya itu Kerjasama. kerjasama. Itu dua itu penting dari situ. Dan biasanya pasangan-pasangan itu, atau maksud saya mungkin juga waktu saya masih muda, itu juga komunikasi itu kurang ya kalau menurut saya, keterbukaan untuk memberitahukan sesuatu yang terus terang. Kita merasa takutnya sungkan atau gimana. Nah, itu di dalam itu kami berikan tips supaya mereka tuh mungkin setelah ini menjadi lebih terbuka gitu. Dan juga merasa kalau ini merupakan suatu kerjasama, teamwork, bukan lu gua, bukan, sekarang menjadi satu. Kemudian juga kita bahas tentang hubungan dengan keluarga perempuan, mertua. Terus gimana kalau seandainya tinggal bersama bareng apa gimana gitu. Ada toleransi. Kadang-kadang kita iseng bikin simulasi. Iya, saya jadi gimana kamu ngadapinnya? Dan memang ada kan muncul ya, dia bilang, iya nih, jadi belum nikah saja sudah ada tanda-tanda bakal perang tuh. Bukan perang lah, bakal ada ketidakharmonisan lah dengan mertuanya. Ada tanda, signalnya udah ada. indikatornya sudah mulai muncul. Tapi masih belum terang. Karena kan belum serumah. Hanya bila. Baru studi kasus. Ya. Iya, tapi kan fasilitator bisa kadang-kadang kan bisa melihat, wah ini sepertinya pasangannya dia sudah ngomongnya gimana gitu. Kita kan memberi apa yang pihak yang tadi merasa lebih dia sudah sedikit down ya. Kita Tingkatkan, iya, supaya yang tadi yang sudah pikir wah mudah-mudahan lebih seimbang maksudnya. Antara pria dan wanitanya jadi kita itu. bisa ngomong kan ke calon suaminya, oke, ya, co-ex ini C-nya udah kasih signal, tahu nggak? Iya sih. Nah, ini sudah signal bisa beresiko. Belum tentu. Terjadi. Nah, kalau lu bantu dia. Karena kadang-kadang pun anak dia nggak ngerti menjadi mediator untuk ibunya dan istrinya. Betul, iya. Nah, memang sih kita nggak bahas sampai sana. Mungkin kita bisa bikin modul-modul lah ya, karena itu teknis dan tidak general. Kalau dalam kursus kan kita ngomong lebih banyak yang general. Kita lebih seperti tips dan inspirasi. Dan saya jadi kepikiran satu. Mau ikut kursus? Gagasan sih sebenarnya. Kan saya yang bikin bahan. Betul. Kita hanya eksekutor sebetulnya. Oke, terima kasih. Maksud saya begini, saya jadi kepikiran satu event sih, satu project ya. Mungkin teman-teman di WBI DKI bisa menjembatani kegiatan yang sifatnya edukasi, tapi lebih mendalam kok. Misalnya di Wihara X, semacam workshop mini lah ya, 4 hours gitu. Dealing with your in-laws. Ya, kita mungkin kasih judul non-violence communication. Case in-law. Case Komunikasi menghadapi mertua XXX. Karena itu real case. Karena kan sehari-hari balik ke basic of the Buddha's teaching. Bagaimanapun juga manusia kan mau hidupnya bahagia dan tidak mau susah. Tapi kita perlu tahu caranya. Saya sering mengalami momen di mana saya nggak happy
Kemudian ketika saya sadar, kan gue cuma nggak tahu caranya doang. Oh, rupanya gitu. Oh, cuma gini toh. Kalau kita sudah tahu caranya, Iya. ini gampang ya. Yang namanya sesuatu yang gampang, mudah, itu menyenangkan. Kalau sulit, kesel kita, jengkel. Ini gimana sih ngadepin mertua kayak gini? Nah, selain kalau itu kan ceritanya gini, Bu. Tadi kan studi kasusnya sebelum nih. Iya. Ini yang udah nih. Yang udah Ini yang udah hidup bareng nih. Dulu belum ada kursus yang ada. Ya, gimana nih ngadepinnya kan? Dan Iya. ya balik lagi sih, memang hidup manusia itu kompleks. Ya, karena nggak ada manual. Kalau dibikin Iya. manual mau berapa banyak? Iya. Segini bukunya. Tahu berapa terabyte itu. Oh iya. Nah, jadi Itu kan memang sangat individual. sangat spesifik. Iya. Spesifik. Dealing with your in-laws. Bagaimana cara Anda menghadapi. Karena kan gini loh. Kayaknya buku parenting banyak ya. Seminar parenting banyak. Ini seminar menghadapi mertua kayaknya belum. Karena dianggap tabu. Atau gini, kita balik lagi yang keuangan deh. Kalau Ya. keuangan kan mungkin lebih general ya. Saya selalu bertanya pertanyaan yang sama. Teman-teman mencatat nggak setiap hari keluar uangnya berapa aja? Kebanyakan orang enggak. Iya. Banyakan orang. Iya. Benar. Akhirnya semuanya merasa. Iya, Merasa gua kayaknya hemat. Dia lupa tanggal kembar. Beli barang sesuatu hal yang dia tidak butuhkan. Nggak rasa. Goban. 10 kali gocek. Iya. Betul. Terus, say, Sabtu ini kita ada buka nih, promo 40%. Gara-gara promo, dia nggak keluar makan. Gara-gara promo 40% dia makan. You know, 40%, walaupun sudah 40% jadi berapa? Tetap aja, setengah Jadi, juta juga. Iya. Nah, kayak hal-hal kayak begini kan membangun kesadaran. Ini biar related dengan ajaran Buddha nih, membangun kesadaran, awareness. Nah, hal-hal kayak begini memang kami tahu ya, perlu perjalanan, ini journey. Jadi, saya kemarin waktu tadi datang di perjalanan, memang kayaknya perlu bikin konten-konten 3 menit yang sifatnya universal. Nonton dulu deh lu sebelum Masuk. Okay. Jadi ketika dia sudah masuk, dia sudah nonton. Red flag. Q&A langsung Memang, Q&A. memang perlu juga diajarin. Kan istilahnya red flag, mungkin pernah dengar ya? Oh iya, Raffi. Red flag, kalau hubunganmu sudah seperti ini ada indikator. 1, 2, 3, 4. Kalau centangnya semua itu dari 20 indikator itu semuanya yes. Ini konsekuensinya, ini risikonya ini. Tapi kan kadang gini loh kok. Bisa kan orang tidak, dia tahu dampaknya, dia hitung risikonya. Yang dia pikirkan kan adalah apa kata orang. Ini betul ya Bu Christine? Iya. Sometimes Lumpuh dia punya logika. iya, jadi gila gue udah nyebar undangan, orang-orang udah tahu gue bakalan. Terus, wah gimana nih? Ya, tapi memang ada juga yang berani loh. Berani ya? Saya ada teman beberapa, bukan satu loh, beberapa. Tapi nggak sampai 5 diputusin. Itu udah sebar. Karena ya itu muncul kesadaran. Ada juga yang beda keyakinan. Ini juga lucu, tapi ini nggak terlalu ini lah. Nikahnya dengan cara apa? Tapi setelah dia muncul kesadaran, dia jadi tahu apa yang mesti dilakukan. Oke, gue ikutin supaya kan sipilnya gampang. Iya, betul. Tapi setelah itu, ya dia lakukan dengan keyakinan dia gitu loh. Tapi tidak mengganggu. Ya, itu memang kan saya sering dapat pertanyaan juga. Boleh nggak kita punya pasangan beda agama? Kalau dari sudut pandang saya sih, yaitu balik lagi sejauh mana red flag-nya nggak banyak. Karena kadang-kadang juga kita nggak bisa punya cuman punya pakai satu faktor. Agamanya sama-sama Buddhis, perkawinan pasti bahagia, belum tentu, ya. Atau kalau orang beda agama pasti perkawinannya gagal, enggak juga. Gitu. Kan mesti lihat juga jumlah seperti apa indikatornya. Hanya saja Anda perlu lihat indikator-indikator, ciri-ciri yang kemudian bisa membuat kamu yakin bahwa oh orang ini memang adalah orang yang bisa saya ajak kolaborasi.
Kalau sudah sulit diajak kolaborasi ya susah. Iya. Nah, balik ke tadi statement itu bahwa setelah wedding day itu baru dimulai. Iya. Baru dimulai. Baru dimulai. Satu hari setelahnya lah. Satu hari setelahnya. Kan istirahat dulu kan. Istirahat. Baru tuh welcome to the real world. Bukan welcome to hell ya. Jangan. Bukan welcome to the jungle ya. Jadi, nah, kursus perkawinan ini, ini adalah untuk, lu ada checklist tadi yang lu bilang, mainnya itu loh. Iya. Kita udah kasih tahu checklistnya. Kalau lu belum tahu, lu kan sekarang udah tahu, siapin diri. Kalau lu sudah tahu, nah, pahami nggak konsekuensi dan resikonya, bagaimana mengantisipasi. Sebenarnya itu sih kurang lebihnya. Anak-anak sekarang kan ya semua diasumsikan Iya, lancar aja gitu, Lancar, nggak kepikiran biasanya, lebih kalau bahasa sehari-harinya bilang. Jadi kita sebenarnya membuka bimbingan ini tuh seperti membuka mata gitu. Seperti, Supaya aware. iya, supaya diingatkan, terus nanti kali ada inspirasi, oh caranya begini. baru caranya. Kadang mereka akhirnya bertanya, nanti kan setelah kita bahas-bahas gitu, kita kasih sesi untuk bertanya. Mereka kadang bertanya, oh kalau seperti ini muncul gini ya. gimana gitu, yang kasus mungkin dia juga bukan kasus dia tapi dengar dari teman gitu, baru kita bahas lagi seperti itu. Jadi sifatnya memang umum ya, kalau menurut saya umum. Memang cocoknya by case sih. Karena kan Lain, dia punya pasangan yang hadir kan lain-lain, dan ada Iya. yang ini, ada yang gitu. berbeda. kapan kursus terdekat? Sekarang masih daring atau sudah Kalau onsite? untuk Jakarta kita masih daring. Masih daring. Kami sih setahun 4 kali, yang waktu terdekat nanti 10 dan 11 Juni. Tuh, ya, yang kira-kira yang mau ikut kan tinggal Iya, cari info. betul. Dan kami lakukannya itu siang hari, itu jam 2 sampai dengan jam 4 sore. Setiap hari, jadi Sabtu jam 2 sampai dengan jam 4, kemudian kalau Minggu juga sama, jam 2 sampai dengan jam 4. Kami asumsikan jam-jam segitu biasanya orang kan lebih ada free time ya. Oke, seperti itu. Yang kalau kerja Sabtu juga biasanya kan jam 12 sudah selesai gitu. Pilihan juga lah dia mau ikut apa. Iya, betul. Tetapi maksud saya kami memberi kesempatan sebanyak mungkin orang bisa begitu sebetulnya. Karena itu kita juga memikirkan untuk membuat waktu yang sebanyak mungkin orang kira-kira bisa Available. Bisa. Dan kemudian juga mengapa kami lakukan dengan cara sistem Zoom sekarang ini sebetulnya karena tadinya kan karena pandemi. Tetapi tahun ini kami tetap lanjutkan karena kita di DKI Jakarta ini kan tidak pasangan pengantin tersebut bukan berasal dari satu wihara atau cetia. Iya, Banyak. Jadi bisa mungkin mereka ada di sana, di sini. Jadi kita mau menggabungkan, dan sekarang kami juga ada 2 kali itu mendapatkan partisipan itu dari luar kota. Karena kami Zoom, jadi mereka ikut. Jadi saya merasa itu ada Solusi. Iya, ada plus poinnya juga ya. Jadi kita bisa juga merangkul yang dari luar kota, mungkin begitu, yang tidak bisa datang. Dan kemudian untuk saat sekarang sih kami memang masih pasangannya itu kira-kira di bawah 10 pasang. Lebih enak. Karena itu Zoom saya rasa masih satu layar itu masih Dapat muncul semua. semua. Dan kami wajibkan untuk Buka kamera dan pasangan semua. Jadi jelas ini siapa, dan kita pantau, fasilitator tuh pantau gitu. Nah mungkin kalau nanti kami sudah jumlahnya banyak, kemudian itu kita akan pikirkan, mungkin kita akan offline. Jadi makanya kita sambil belajar kan ini 1 tahun terakhir ya. Betul. Jadi apa sih yang membuat mereka mau hadir? Kalau ada teasernya. Jadi kadang-kadang kan udah selesai tapi masih bertanya. Saya langsung tahu. Berarti mereka mungkin underestimate di program ini. Nah sehingga mungkin saya coba bikin beberapa model ya yang bisa dinaikkan ke 3 menit di TikTok. Ini loh konten-kontennya. Teaser dia icip-icip dulu. Kok jadi ada pertanyaan nih? Gara-gara ketika kita mulai sesi kan selalu mengadakan pertanyaan. Ayo kita kan ngomong tentang keuangan. Sebelum mulai siapa yang mencatat keuangan di sini? Tiba-tiba ada yang iya kok enggak. Jadi kan itu menarik. Nah, pembahas lebih lanjut nanti pada saat khusus. Jadi nggak ada waktu pun bisa tidak ada waktu. Gitu. Tapi ya it's okay lah. Kami pun sadar ini kan branding ya, persoalan branding. Karena orang tidak kenal siapa sih ini, ngabisin waktu aja, anggap remeh. Dan bicara nggak kenal begini, menurut saya beda ya. Kalau misalnya Anda mau belajar komunikasi, Anda ke si A.
Anda mau belajar konten ke sini. Nah, kalau mau belajar tentang perkawinan, ya paling tidak, setahu saya fasilitatornya adalah orang-orang yang dipilih karena punya pengalaman yang cukup, Iya, pengetahuan yang cukup. betul. Gitu. Bahwa ini kan life journey. Setiap orang punya perjalanannya beda-beda. Perkawinan Ko Adi dengan Bu Christine pasti beda. Iya. Si A juga beda. Dan kita pasti bisa belajar dari Iya. pengalaman orang. Point of view-nya jadi banyak. Jadi banyak. Dan Anda tidak perlu harus, gue mau tunggu pasangan ini yang Ya, jadi benar. pembicara. Iya, Nggak perlu betul. sebenarnya. Betul, Nggak perlu. tidak. Nah, sehingga memang kita perlu mengedukasi. Jadi mengedukasi tentang perkawinan ini. Khusus Bahwa meskipun tentu waktu dulu kita pernah bantu sih, orang suka berpikir lah kan gue lagi sibuk nih untuk ngurus the D-Day-nya. Iya. Itu yang itu penting. difokusin. Karena kan itu jaga muka, seperti Koko tadi bilang, ini gue buat muka bokap nyokap nih. Gitu. Akhirnya yang the real journey-nya malah yang Dilupakan. dilupakan, terabaikan, Benar. kemudian padahal persoalannya ada di situ semua. Setuju. Dan kita nggak bisa lari, artinya the nature of existence in samsara kan adalah dukkha. Iya. Kan? Dan balik lagi ke pertanyaan lu tadi, ada nggak konsekuensinya dari lajang? Ada dukanya juga, ada sukanya. Ada sukanya tuh. Jadi Kan juga bisa dualisme. dibalik, bisa dibalik. Iya. Dan kita kan cerita gini, dari tadi ceritanya jelek-jelek mulu nih. Nggak juga. Ya bahwa di dalam sebuah perkawinan juga ada suka. Iya, betul. Tapi ingat juga samsara bahwa ini bukanlah sesuatu yang permanen. Kemudian juga kebahagiaan itu sifatnya juga kalau kita tidak hati-hati maka kita menggantungkan kebahagiaan kita kepada pasangan. Saya ingat sekali mendiang Pak Kris itu suka mengajukan pertanyaan yang Koko ajukan kalau dulu di bimbingan pranikah di Pusdiklat ya. Beliau tanya untuk apa? Saya tulis tuh di artikel saya dan saya menuliskan itu sambil mengingat ketika mendiang Pak Kris masih ada. Sebenarnya Anda menikah adalah untuk membahagiakan orang lain. Kalau tujuan Anda menikah lagi Bu. Otomatis pilot. Karena Kalau tujuan kamu kawin adalah untuk diri kamu sendiri, untuk kebahagiaan kamu, ya Anda salah. Beliau mengingatkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membahagiakan pasangannya. Dan Betul. di-expand keluar kepada orang tua, pada keluarga. ya. Ini kalau mau ini kan kamus berjalan nih. Iya. Jadi, saya pernah dapat cerita nih, tapi tolong saya Verifikasi. diverifikasi ya, kan verifikatornya nih. Suatu hari ada pasangan yang menceritakan tentang jadi nggak sengaja, iseng nggak sengaja sebetulnya buka handphone suaminya, terus kemudian muncul teks ngomong tentang pijit, pijit, massage. Dan kalau ngomong laki-laki ngomong kan sebetulnya nggak bener-bener dikerjain gitu loh, kadang suka bercanda-bercanda kan. Nah tapi wanitanya ini langsung sudah berasumsi, sialan, lu selingkuh, karena selama ini suaminya kok kayak baik-baik aja, kok pembicaraan di handphone seperti itu. Moral of the story, jangan pegang-pegang handphone ya. Oke. Lalu dalam keadaan marah, dia kemudian tanpa sadar ikut sebuah podcast dari dari Allah. dari Allah, seorang tokoh agama. Dia cerita begini, ini nyambung ke almarhum Pak Kris, bahwa kita menikah atau kita hidup dengan pasangan itu sebetulnya adalah sebuah journey. Konon katanya Siddhartha Buddha dan sepupu beliau yang juga yang melukai Dewadatta. Dewata. Aduh, saya saking banyaknya tokoh-tokoh yang saya belum lagi yang Marvel saya hafal juga. Jadi Siddhartha dan Dewadatta tuh dulu sebelum kelahiran sekarang itu adalah dua orang sahabat Bante. Mereka menjanjikan, gua akan membantu lo mencapai pencerahan. Kadang-kadang dibantu itu kan tidak harus dengan hal baik. Uji lu terus sampai lu bener nggak tekad. Nah, jadi kadang-kadang orang melihat, saya baru kaget dengan cerita tersebut. Dewadatta diceritakan itu sebagai adalah sahabat kelahiran sebelumnya dari dua orang biku yang berjanji untuk mendukung untuk mencapai pencerahan. Lalu si wanita ini mendapat pencerahan ini.
jangan-jangan suaminya ini adalah Dewa data gue. dewa data. Langsung saat itu juga Plong dia. Tapi itu pola pikir yang menarik sih. Memang kan sering dibilang bahwa mau belajar sabar, Anda butuh kondisi di mana Anda tidak sabar. tidak sabar. Memang bisa juga setiap orang kan pernah, kalau Adi juga pasti pernah baca lah Bu Christine juga. Setiap orang itu hadir di kehidupan kita meninggalkan kenangan atau meninggalkan pelajaran. Dan bersama si A dan bersama siapapun pasti ada kenangannya dan ada pelajarannya. Tinggal kita mau ngambil yang mana aja. Cuman kalau di perkawinan mungkin lebih harsh ya. Artinya memori dan kenangan dan pelajaran itu berat gitu loh kok. Karena risikonya itu. Karena begini, ini ada mindset lagi, Bu. Ketika saya menikah, lu kan istriku, maka lu harus. Dan satu lagi, mumpung gue inget nih, sorry. Di balik setiap kesuksesan laki-laki, ada seorang istri di belakang. Oh, no. Pada saat Anda menikah, emang jalannya istrinya di belakang. No. Kalau sudut pandang saya, di balik setiap keberhasilan pasangan, ada pasangan di sampingnya. Itu baru benar. Kan yang sukses bisa saja istrinya atau suaminya. Non-gender. Jadi nggak ada orang yang di belakang lu. Karena pada saat Anda menghadap ke altar, itu kan Sejajar. Ini sekali lagi dari konteks agama Buddha. Sejajar. Dan akhirnya kemudian pola pikir yang tadi Koko bilang, karena lu adalah istriku lah. Lu harus. Nggak ada pilihan. Ketika dia tidak melakukan itu, maka muncul programnya. Lu istri kurang ajar. Kalau lu istri kurang ajar, maka. Jadi if ini go to ini programnya. Gara-gara komen pertama, prom pertama itu lo harus itu. Itu juga makanya belajarlah dengan teman-teman di WBI. Dan yang harus dibuka pola pikir dua-duanya menurut saya. Iya, betul. Tidak semua laki-laki pada umumnya ya, tidak semua laki-laki mau membuka diri untuk punya komentar seperti kita tadi ya kok ya. Ya bagaimanapun juga, men we have our own pride. Betul ya Bu ya? Betul, iya, itu sebetulnya ya, itu mindset pola pikir. Patriarki. Ya. Tapi kalau Minang terbalik. Iya. Tadi di awal saya bilang saya senang kalau ke Sumbar itu. Very very beautiful ya. Yeah. Jadi sekali lagi di dalam proses siklus kehidupan kita ada satu tahap di mana kita dituntut Ibu diharuskan untuk masuk di tahap membina keluarga. Yang kalau kita pakai pendekatan dari Buddha Dharma, it's your option, it's your choice. Dan setiap choice punya apa kok? Konsekuensi dan risiko. Apa bedanya Bu? Review. Konsekuensi adalah dampak langsung ya. Dampak langsung. Risiko adalah dampak yang mungkin terjadi. Dan supaya kita dapat hidup lebih bahagia dalam pilihan menjalani pilihan Buddhis rumah tangga yang berkeluarga, belajar, membuka diri, buka wawasan, buka pandangan, nanti gabung dengan program bimbingan perkawinan wanita Buddhis Indonesia. Oke. Ya baik, terima kasih atas kehadiran Bu Christine dan Ko Adi. Iya, terima kasih kembali. It's been so many years ya. Iya. The last time we met like eating Indomie is Maratungga. Masih ada fotonya tuh di IG gua. Satu alumni. Oh enggak, maksudnya saya lagi waktu itu wisuda. Kebetulan Komoming lagi ngisi di Maratungga. Jadi sambil nunggu ada Abok, ada Wayudi, kita makan Indomie. Di situ lu Bu sebenarnya ya kebahagiaan itu tidak perlu mewah sebetulnya. Iya, benar. Bisa kumpul sama temen, ketawa ngakak bercanda sambil nungguin bus yang nyampe. Gue inget banget itu. Ya, oke. Terima kasih banyak untuk kehadiran bersama podcast Budaya. Terima kasih. See you next time.